Ya, jadi tadi sebenarnya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Ada dua hal mendasar tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan quote-unquote kendala di KPK. Yang pertama berkaitan dengan supervisi dan koordinasi tadi. Yang kedua berkaitan dengan kerja-kerja dari Dewas ya. Dewas ini kan baru ada setelah ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ya, yang tadi sepertinya belum clear betul tugas dan kewenangan yang ada atau yang dilakukan oleh Dewas, seperti yang tadi disampaikan pengakuan dari pimpinan KPK. Karena itu Komisi 3 itu kan bermitra dengan kejaksaan juga kepolisian. Karena itu kita tadi saya sampaikan usul agar Komisi 3 itu bersama-sama nanti memanggil ya atau meminta rapat bersama dengan KPK, kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Sehingga di situ nanti dibedah apakah terbuka atau tertutup. Silakan saja kalau misalnya tertutup, biar kita urai apa sih yang menjadi persoalan yang mengemuka dari kaitan dengan tugas KPK, supervisi dan koordinasi dengan penegak hukum yang lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK. Itu aja tadi. Itu dimasukkan di kesimpulan, tapi usulan saya nggak diterima kan, sehingga tidak dimasukkan. Pak Johan, tadi dari paparan yang disampaikan panjang lebar oleh Pak Nawawi itu sebenarnya dari Anda sendiri maupun Komisi 3 apa sih yang menjadi perhatian khusus Pak? Enggak, saya tadi saya menanggapi apa yang menjadi problem yang ada di lembaga KPK. Tadi di awal kan saya sampaikan apa kendala yang muncul di lembaga KPK. Kita tahu bersama belakangan ini banyak survei, bahkan terakhir survei yang dilakukan oleh salah satu media itu menempatkan lembaga KPK di urutan ke-7 kalau nggak salah, di bawah instansi yang lain itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu pertanyaan saya. Tadi pimpinan KPK menjawab seperti kita ketahui bersama, ternyata ada problem-problem yang kemudian mengemuka, dan saya tadi merespon problem itulah. Saya kira itu. Saya kira Pertama adalah di internal mulai diinventarisir nama-nama. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih berbagai upaya dilakukan, lobby-lobby kami bawa sendiri, maka kami akan tetap sendiri. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai partai, bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan. Iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga bertemu dengan Caimin dalam kerangka itu semua. Mungkin nggak sih Namun ini masih proses-proses awal yang belum masuk rapat DPP dan belum dilaporkan kepada Ibu Ketua Umum. Mas, mungkin nggak sih itu diduetkan jadi A2 Anies Andika di Jakarta? Anies Said Abdullah lah lebih nyaman. Mas, artinya kalau mendorong ke Pak Andika membuat poros ketiga ya, atau tetap? Kalau nanti kami bisa mengusung sendiri apakah Pak Andika ataukah Ibu Risma atau yang lain nanti, karena kami dalam rangka menginventarisir nama-nama, maka PDI Perjuangan jika bisa sendiri, tentu sendiri dalam konteks
bekerja sama dengan partai lain dan memenuhi rukun iman jumlah kursinya untuk daftar 22 kursi, kami akan laju sendiri. Artinya nggak masalah 3 ya Pak? Karena kan ada beberapa pihak yang mendorong supaya 2 aja nih poros, supaya satu putaran atau seperti apa? Kalau 2 calon itu memang sejak awal gagasan itu. Tapi kan kemudian konstelasinya kan harus dilihat. Kita ingin pilkada di seluruh Indonesia itu, utamanya Jakarta, itu menjadi menjadi wahana bagi kita semua bahwa kontestasi yang akan datang di pilkada DKI itu kondisinya adem ayem, nyaman bagi semua pihak, jauh dari keriuhan, walaupun namanya kompetisi ya. Tadi kan Mas Said bilang salah satu komunikasinya dengan Caimin, ini berarti ada kemungkinan PDIP dengan PKB akan membuat poros sendiri di Jakarta. PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai lain bahkan kami masih terus-menerus lakukan pembicaraan karena memang semakin banyak teman semakin baik. Karena Jakarta itu tingkat kebinekaan juga tinggi, maka lebih baik banyak bekerja sama dengan partai politik. Saya tadi kemarin Pak Hasto kan bilang udah emang benar ada kans antara koalisi PKB PDIP tuh selain di Jakarta juga di Jawa Timur. Salah satunya juga dengan misalkan PKB mengusung cagup di Jakarta, PDIP mengusung cagup di Jawa Timur. Kami membangun komunikasi itu tidak plot-plotan nama. Yang pertama pendekatan kesamaan antara PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di Jakarta kami memang mendekati PKB, ya betul. Karena termasuk saya sendiri tanggal 30 Mei bertemu di rumah dinas Bapak Ketua Umum PKB, Gus Imin. Sekaligus membicarakan tentang Jawa Timur. Jawa Timur itu kan Ibu Risma juga masuk, Azwar Anas masuk, Kiai Haji bekas Mustamar juga masuk, berbagai pilihan masuk. Apakah kami orang pertama atau PKB orang pertama, pembicaraannya masih berlanjut sampai sekarang. Mas, mau nanya juga nih soal kemarin di dalam survei terbaru, nama Mas Kaisang mengejutkan tiba-tiba menjadi nomor 1 yang katanya bisa elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah. Nah ini gimana PDIP melihatnya, karena kan itu kan Bang Banteng gitu sih, tapi yang tinggi malah Mas Kaisang. Di dalam survei juga di LSI ya, di dalam survei LSI juga kalau kita baca secara rinci, kita amati satu persatu, ternyata pemilih Jawa Tengah masih terlalu cair, sehingga tidak bisa ngambil kesimpulan dini saat ini. Karena kalau kemudian katakanlah batas tertingginya berapa, di 20-an, itu belum mengangkat untuk menjadi calon. Dari sisi pandangan kami terhadap pembacaan kami pada survei LSI. Tapi di Jateng sendiri PDIP masih nyiapin nama Mas Pacul aja atau ada nama lain sih Mas sebenarnya? Banyak nama. Ada Mas Banyak Hendy nama. juga. Ada Mas Pacul, ada Mas Hendy. Itu Apa aja, lagi? 2. Ada gua. Siap, oke. Soal wacana pembentukan poros baru dengan PKB itu nanti apakah akan ada Ini komunikasi bukan soal lanjutan? poros baru, poros lama. Ini biasa saja di dalam pilkada itu. Bahkan di tingkat kabupaten itu silang kok kadang-kadang. Di satu titik kami Gerindra PKB, di titik lain kami PKB Gerindra jadi lawan. Kami bersama Gerindra di titik lainnya juga PKB kompetitor kami, kan begitu memang pilkada. Sehingga bukan istilah baru dan nggak ada urusannya dengan baru dan tidak.